Coba kita bayangin, tahun 2014, Microsoft, raksasa teknologi yang kita kenal, waktu itu lagi goyah, kayak kehilangan arah. Nah, terus muncullah Satya Nadella. Uniknya, kisah sukses dia ini bukan tentang strategi bisnis yang kejam atau persaingan sengit. Sama sekali bukan. Ini adalah cerita tentang kekuatan empati. Ya, empati. Oke, mari kita bedah ceritanya. Nadella tuh paham banget peta persaingan di dunia teknologi. Di sini, Anda nggak bisa cuma santai-santai ngandelin nama besar dari masa lalu. Inovasi itu bukan sekedar kata-kata manis di presentasi, tapi harga mati buat bertahan hidup. Dan inilah panggung di mana Microsoft harus belajar untuk bergerak lincah lagi. Nah, ini dia nih, inti masalahnya. Dulu, Microsoft itu yang mendefinisikan dunia PC. Tapi di 2014, mereka ketinggalan kereta. Budaya internal yang dulunya kompetitif malah jadi racun, bikin kerjasama jadi susah. Paling parah, mereka ketinggalan total di revolusi mobile. Raksasa ini jadi kelihatan lamban dan gak relevan. Jadi, gimana caranya Nadella membalikkan keadaan? Untuk ngerti itu, kita harus mundur sedikit ke masa lalunya. Dari mana sih datanya empati, sifat kepemimpinan yang jadi andalannya ini? Jawabannya bukan dari sekolah bisnis, tapi jauh dari masa kecilnya di Hyderabad, India. Jadi, ada dua sosok penting banget dalam hidupnya. Dari ayahnya, seorang pegawai negeri yang berdedikasi, dia belajar tentang tanggung jawab kepada masyarakat. Dan dari ibunya, seorang ahli bahasa Sanskerta, dia belajar tentang hubungan antar manusia. Kombinasi yang sangat unik kan? Dan inilah yang jadi fondasi kepemimpinannya nanti. Momen ini jadi pelajaran yang sangat nyata dan membekas. Coba deh bayangin, seorang anak kecil melihat ayahnya yang punya jabatan bukannya memberi perintah, tapi justru duduk dan mendengarkan dengan penuh perhatian keluh kesah seorang petani. Dia nggak cuma melihat kemiskinan, tapi dia ikut merasakan keputusasaan di baliknya. Nah, itulah empati dalam tindakan nyata. Terus ada juga sisi filosofisnya. Ibunya menanamkan sebuah ide yang sangat kuat. Kita semua ini terhubung. Penderitaan orang lain itu juga penderitaan kita. Kesuksesan orang lain juga kesuksesan kita. Ini bukan sekedar kutipan indah, tapi ini jadi semacam sistem operasi bagi Nadella dalam memandang dunia. Dan empati ini bukan cuma teori ya, itu sudah jadi bagian dari dirinya sejak kecil. Entah itu tindakan kecil kayak membisiki teman di panggung, berani melawan perundung di taman bermain, atau jadi penengah buat orang tuanya. Nadella muda sudah mempraktekkan prinsip yang nantinya akan dia pakai untuk memimpin salah satu perusahaan terbesar di dunia. Tentu aja, empati doang nggak cukup buat memimpin Microsoft. Nadella juga harus punya kemampuan teknis yang luar biasa. Nah, sekarang kita lihat gimana dia membangun sisi teknisnya. Jalur pendidikannya ini menarik banget. Dia nggak cuma berhenti sebagai insinyur atau cuma jadi orang bisnis. Dia membangun jembatan di antara keduanya. Dia bisa ngomong bahasa teknologi sekaligus bahasa bisnis. Kemampuan langka ini kelak jadi sangat-sangat penting. Dan begitu dia sampai di Microsoft, dia langsung terjun ke proyek yang paling rumit. Menggarap kernel Windows NT itu bukan pekerjaan buat anak bawang loh, itu jantungnya sistem operasi. Di sini, Nadella membuktikan kalau dia adalah insinyur kelas kakap, dan dia mendapatkan respek dari rekan-rekannya jauh sebelum jadi CEO. Oke, jadi ketika Nadella akhirnya ditunjuk jadi CEO pada tahun 2014, dia tahu tantangan terbesarnya bukanlah soal produk baru atau strategi pasar. Misi pertamanya jauh lebih fundamental, merombak jiwa perusahaan itu sendiri. Nah, ini diagnosis kuncinya. Perusahaan sudah terlalu terkotak-kotak, tiap divisi saling sikut, sampai-sampai inovasi jadi macet. Mereka lebih sibuk saling mengalahkan di dalam kantor daripada mengalahkan kompetitor di luar. Jadi, jelas banget, budaya perusahaan harus diubah total. Dan inilah resepnya, semuanya dimulai dari empati. Dari situ, dia mendorong pola pikir bertumbuh atau growth mindset, mengubah kesombongan jadi rasa penasaran. Dia menuntut kolaborasi untuk menyudahi perang internal dan memfokuskan semua energi itu untuk satu hal, obsesi pada pelanggan. Keempat pilar ini yang mengubah Microsoft dari dalam keluar. Perbedaannya? Wah, kayak langit dan bumi. Dari budaya yang menghargai persaingan internal, jadi budaya yang merayakan kesuksesan bersama. Dari keyakinan bahwa kami sudah tahu semuanya, menjadi keyakinan bahwa kami harus terus belajar. Inilah fondasi kebangkitan Microsoft yang baru. Oke, pertanyaannya sekarang, semua hal-hal lunak soal empati dan budaya ini beneran ada hasilnya nggak sih? Atau cuma jargon aja? Yuk kita lihat buktinya.
Coba lihat aja pertumbuhan Azure, platform komputasi awannya Microsoft. Di bawah budaya baru yang fokus ke pelanggan dan kolaborasi, pendapatan Azure meledak. Ini bukti nyata kalau perubahan budaya itu berdampak langsung ke strategi bisnis yang super sukses. Dan pasar modal pun setuju. Nilai perusahaan meroket gila-gilaan, menciptakan nilai triliunan dolar buat para pemegang saham. Ini argumen paling kuat yang membuktikan kalau empati itu bukan cuma biaya, tapi sebuah investasi, mungkin malah investasi terbaik yang bisa dilakukan sebuah perusahaan. Tapi dampaknya nggak berhenti di keuntungan semata loh. Visi Empati Nadella ini mendorong Microsoft untuk jadi pemimpin di isu-isu penting lainnya. Mereka jadi yang terdepan soal aksesibilitas teknologi, pelopor AI yang etis, dan berkomitmen pada lingkungan. Ini tentang menggunakan kekuatan mereka untuk kebaikan. Jadi kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan. Kisah Satya Nadella di Microsoft ini seolah-olah ngasih tahu kita bahwa memahami orang lain, entah itu pelanggan, mitra, atau karyawan Anda, bukan cuma hal yang baik untuk dilakukan. Mungkin justru itulah hal yang paling strategis, paling inovatif, dan pada akhirnya paling menguntungkan yang bisa Anda lakukan. Sesuatu untuk kita renungkan bersama.